Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. That once was crowned with thorns is crowned with glory now. The Savior kneeled to wash our feet. Now at His feet we bow. Shines for all to see. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. The fear that held us now gives way to Him who is our peace. His final breath upon the cross is now alive in me. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. By your Spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. By your Spirit I will rise from the ashes of defeat.
Selamat pagi, siang, sore, malam saudara. Selamat datang di ibadah Paskah dari New One International Church. 3 hari lalu kita merayakan tentang Jumat Agung dan sekarang kita merayakan Paskah. Paskah adalah sebuah bukti bahwa you can put the truth in the grave, but it won't stay there. Kau bisa kubur sebuah kebenaran, kau bisa tutupi sebuah kebenaran, tapi pada akhirnya kebenaran itu akan muncul sendiri dan bersinar bagaikan matahari. Saya percaya bahwa kebenaran adalah sesuatu yang kau bisa tutupi, tapi tidak akan kau bisa hindari. Dan saya pun percaya bahwa hari ini kita sedang merayakan kebenaran kita, yaitu bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Dan kebangkitan dia menunjukkan bahwa iman kita tidak sia-sia. Karena firman Tuhan mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah segala pemberitahuan iman kita, sia-sialah segala iman dan percaya kita, dan kita masih hidup dalam dosa kita. Tapi bukan cuma kita yang ngomong, tapi sejarah juga ngomong dia bangkit, dan dia betul-betul menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Dan itu saudara, saya percaya satu hal bahwa di Kolose 2:13 mengatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahirnya, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Sudah ia mengampuni segala, di sini notice kata segala, pelanggaran kita. Segala pelanggaran kita, kalau misalnya kita lihat bahasa Yunaninya, saya belajar bahwa ini adalah past, present, dan future. Dosamu yang masa lalu, dosamu yang masa sekarang, dan dosamu yang masa depan, yang bahkan belum diperbuat pun, sudah diampuni oleh dia. Makanya Yesus bukan cuma paid for your sins, dia overpaid your sins. Begitu banyak orang yang tidak mengerti ini, tapi inilah kebenarannya. Kamu dan saya, Anda dan saya ada di dalam air terjun pengampunan. Apalah artinya kotoran-kotoran dosamu saat berhadapan dengan air terjun. Saya dulu pernah pergi ke daerah-daerah banyak air terjunnya. Sepanas apapun saya, walaupun saya keringetan dan sebagainya, begitu saya kena air terjun, begitu saya berdiri di bawah air terjun, tiba-tiba keringat saya semuanya hilang begitu saja. Kenapa? Karena air terjun mempunyai dampak yang luar biasa, yang sehingga kotoran kecil pun tidak ada artinya sama sekali bagi dia. Dan bahkan air terjun saking dahsyat ya, bukan cuma sekedar membersihkan kotoran saya, tapi membuat saya saking kencangnya berlutut. Kenapa? Karena dampaknya terlalu besar. Dan grace juga seperti air terjun. Dia tidak sekedar mengampuni dosamu, dia tidak sekedar membersihkan semua kotoran dan pelanggaranmu, tapi dia juga saking dahsyatnya, saking berdampak, membuatmu berlutut dengan rendah hati di hadapan kemuliaan Tuhan, di hadapan Yesus Kristus itu sendiri, membuatmu berlutut dan bahkan membuatmu menikmati berlutut ya. Begitu banyak orang bilang bahwa misalnya, terus boleh dosa lagi dong. Dan saya cuma bilang bahwa hanya orang berdosa yang berani mikir gitu. Kenapa? Karena Jumat lalu saya sempat bahas tentang bagaimana dosa adalah hutang. Dan hutang yang begitu besar sampai kita tidak bisa bayar. Permasalahannya, saya percaya satu hal bahwa manusia yang normal semua pasti akan terbelit hutang dan akan takut menghadapi hutang yang tidak bisa dia bayar. Tapi bayangkan saudara, orang habis utang gede banget, gak bisa bayar, terus tiba-tiba dibayarin begitu. Pertanyaan saya, mana berani dia mikir begitu? Yang dia bayangkan cuma, saya udah diampunin, hutang saya lunas, I am free. Dia tidak akan berani berpikir untuk, ayo utang lagi. Hanya orang yang berdosa dan berpikiran distorted yang berani bisa berpikir seperti itu. Tentu ada orang berpikir seperti itu dan itu argumen yang sangat logis. Tetapi apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan itu menunjukkan apa yang di hati kita. Bahwa tampaknya kita tidak merasa bahwa hutang kita cukup besar. Maka saudara, kadang kita perlu mengerti bahwa sebagaimana kita bisa menghargai salib apa yang Yesus sudah buat, sangat tergantung dengan bagaimana kita mengerti betapa besar dosa kita. Nah, kita bilang dosa adalah sebuah pelanggaran. Dosa itu berakibat kematian. Dan saudara juga perlu ngerti bahwa seberapa besar sebuah pelanggaran juga tergantung dari siapa yang kita langgar. Siapa yang kita bikin tersinggung. Kalau saudara coba bikin tersinggung seseorang yang biasa-biasa aja, dan saudara bikin tersinggung presiden atau bikin tersinggung kepala negara, itu pasti pelanggarannya itu berbeda sekali. Dan saudara, dosa menyinggung Tuhan semesta alam. Tentu pelanggarannya harusnya kematian. Tapi Yesus menjadi mati dan hidup kembali demi kita. Dan saudara tahu, hari ini pun saudara dihidupkan kembali dengan dia.
Di masa pandemi nggak mudah ini, biarlah saudara menyadari bahwa saudara sudah dihidupkan lagi oleh Dia. Roma 8 ayat 1 mengatakan bahwa demikian tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, setiap kali ada kehidupan yang menghantam saudara, setiap kali ada tantang menghantam saudara, jangan pernah berpikir itu hukuman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak lagi menghukummu. Karena semua penghukuman, semua dosamu sudah ditanggung di dalam Kristus Yesus. Mungkin ada konsekuensi, tapi tidak akan pernah ada hukuman. Saya berdoa supaya saudara menyadari hal ini. Di Roma 11 ayat 29 pun mengatakan, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Saya mau kasih tahu, saudara memang bisa berbuat banyak hal. Saudara mungkin bisa gagal dan saudara bisa jatuh lagi dalam dosa. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan Sang Gembala Agung tidak pernah menyerah sama saudara. Dia tidak menyerah apa yang Dia panggil kepada saudara. Dia tidak pernah menyerah kasih karunia yang diberikan pada saudara. Dia tidak pernah menyerah sama panggilannya terhadap hidup saudara. Dia Tuhan yang tahu betul siapa diri saudara. Bukannya Dia nggak tahu kelemahan saudara, tapi Dia tahu bahwa di dalam kelemahanmu pun kuasanya nyata. Makanya saya mau ajak kita saudara, bukan cuma sekedar sin conscious, ingat terus sama dosa, tapi Christ conscious, menyadari apa yang Dia sudah buat. Kau harus mengerti bahwa apa yang Yesus sudah buat jelas dampak lebih besar dari apa yang sudah kau buat. Segala pengampunan Dia jauh besar dibanding pelanggaranmu. Tentu tidak berarti kita membuat lemah dosa kita, tentu tidak berarti kita menganggap remeh dosa kita, tapi kita menaruh dosa kita di tempat yang proper, dan kita menaruh pengharapan kita dalam Kristus, menaruh pengampunan kita dalam Kristus, dalam porsi yang lebih tinggi, dalam porsi yang seharusnya. Maka jangan cuma fokus sama dosamu, fokuslah pada rencana Tuhan, fokuslah pada pengampunan Tuhan tuh, fokuslah pada apa yang Dia sudah janjikan tuh, fokuslah pada Dia tidak akan pernah meninggalkanmu, dan saya percaya bahwa kekuatan dosa perlahan-lahan akan melemah daripada. Setiap kali saudara takut dan saudara ingin berdosa, ingatlah saudara, doa saudara. Mungkin daripada doa saudara bilang, Tuhan saya tidak layak dan sebagainya. Mungkin saudara perlu ganti sedikit doanya, bahwa Tuhan saya tahu saya banyak pelanggaran, tapi saya tahu kasih karunia-Mu lebih besar dari saya. Kasih karunia-Mu lebih besar dari pelanggaran saya. Dan justru karena kasih karunia-Mu pun, kuasa dosa akan lemah daripada saya. Saya akan fokus pada kebenaran yang telah Kau berikan. Saya akan fokus pada kasih karunia yang telah Kau berikan. Saya tidak akan fokus sama dosa saya. Saya akan fokus mengejar-Mu, dan saya akan fokus hidup bagi-Mu. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur atas hari ini, Kau Tuhan yang baik. Kasih karunia-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Kali ibadah ini menjadi sebuah deklarasi bahwa Kau Tuhan yang luar biasa, bahwa Kau Tuhan yang penuh kasih, bahwa Kau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Biarlah ucapan syukur mengalir di dalam hati kami semua. Di dalam nama Yesus. Amin. Selamat beribadah. There was a moment when the lights went out, when death had claimed its victory. The King of Love had given up His life. The darkest day in history. There on the cross they made for sinners. For every curse His blood atoned. One final breath and it was finished. But not the end we could have known. For the earth began to shake, and the veil was torn. What sacrifice was made as the heavens roared. All hail King Jesus. All hail the Lord of heaven and earth.
bars of light to breaking through. When all was lost, He crossed eternity. The King of life was on the move. For in the dark cold tomb, where our Lord was slain, one miraculous plan, and will forever change. All hail King Jesus. All hail the Lord of heaven and earth. All hail King Jesus. All hail the Savior of the world. All hail King Jesus. All hail the Lord of heaven and earth. All hail King Jesus. All hail the Savior of the Come bow before the King of Kings. Let every tongue confess that He is Lord. Let our glory shout. Let's join with all of heaven singing. Holy, singing. Holy, cry out. Holy, singing. All hail King Jesus. All hail the Lord of heaven and earth. All hail King Jesus. All hail the Savior of the world. All hail King Jesus. All hail the Lord of heaven and earth. All hail King Jesus. All hail the Savior of. Let us sing again. All hail King Jesus. Sing louder. All hail the Lord of heaven and earth. All hail Jesus. All hail the Savior of the world. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Selamat Paskah. Yesus bangkit. Yesus hidup selamanya. Sebuah harapan bagi Anda dan saya. Sebuah hari yang sangat-sangat berbahagia. Ya, kebangkitan Kristus jadi sentral, bukan hanya pengorbanannya di kayu salib, tapi juga kebangkitannya. Kenapa jadi sentral? Karena artinya Yesus bisa dipercaya. Ya, ada sebuah pembuktian dari dirinya. Dia bilang 3 hari, ya saya akan ditangkap, disiksa, dibunuh bahkan di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Seperti yang dia bilang, begitu pun yang dia lakukan. Jadi bangkit pada hari yang ketiga, kita rayakan di hari ini. Resurrection Sunday kita menyebutnya sebagai minggu kebangkitan.
Makanya bahkan perayaan ibadah kita dipindahkan ke hari Minggu kalau bisa dibilang seperti itu. Padahal secara Yahudi identik dengan Sabat itu Sabtu. Kita pindahkan ke Minggu karena Yesus bangkit di hari ketiga. Ya, setelah hari Jumat dia nanti di kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga yang dirayakan dengan kebangkitan Minggu. Maka aku suka plesetin hari Minggu, Sunday, hari matahari, jadi S-O-N-D-I, the day of the sun, harinya sang anak, yang membuktikan bahwa dia bisa dipercaya. 1 Korintus 15 ayat 14. Rasul Paulus berkata seperti ini, tetapi andai kata Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Rasul Paulus dengan berani bilang bahwa kalau Yesus cuma sekedar mati di kayu salib dan that's it. Dia nggak ada bedanya sama yang lain. Ya, semua yang berawal di rahim akan berakhir di kubur, tapi Kristus tidak berakhir di kubur. Dia bangkit dari kematian. Yang membuktikan bahwa dia bisa dipercaya. Ya. Rasul Paulus kalau Yesus cuma mati dan bilang bahwa kalau Yesus cuma mati dan nggak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami termasuk khotbah yang ini. Ya, sia-sia semua khotbah yang pernah dikhotbahkan. Semua upaya penginjilan yang dilakukan, sia-sia semua lagu yang pernah ditulis dan dinyanyikan tentang Kristus. Ya, sia-sia semuanya. Kalau pemberitaannya sia-sia, tentunya sia-sia juga kepercayaan Anda dan saya. Iman kita timbul karena pemberitaan Injil. Karena berita Injil yang kita terima karena kebenaran yang dinyatakan kepada kita. Ya. 1 Korintus 15 ayat 17 Rasul Paulus dengan lebih jelas lagi menjelaskan seperti ini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Kepercayaan yang kayak gimana Pak yang sia-sia? Dan kamu masih hidup dalam dosamu, garisin kata-kata itu. Karena kepercayaan yang tidak mampu mengeluarkan seorang dari lingkaran setan, yaitu kehidupan di dalam dosa, ya, adalah kepercayaan yang sia-sia. Percayaan yang sia-sia. Tapi itu jika Kristus tidak dibangkitkan. Tapi kenyataannya Kristus dibangkitkan. Segitu hebohnya sampai hari Minggu dijadikan hari perayaan bagi umat Kristen. Ya, hari ibadah kita hari Minggu, bahkan Tuhan bekerja di sepanjang sejarah menjadikan hari Minggu kalau di kalender itu merah. Ya, kita dikasih waktu benar-benar untuk bisa sabat, untuk bisa beristirahat, untuk bisa beribadah pada Tuhan. Ya, terbukti di sana. Dan bukti yang paling jelas bukan hanya secara historis dan teologis, tetapi juga bahwa kita mestinya tidak lagi hidup dalam dosa-dosa kita. Itu jadi pembuktian yang paling jelas. Ya. Lagu tadi, kubur kosong membuktikan dia hidup. Ya, kubur kosong yang mana? Apakah yang di tempat ziarah di Israel sana? Ya. Lebih tepatnya kubur kosong yang mana? Yang orang bisa lihat bukan kubur kosong yang itu. Nggak semua orang bisa punya uang sebanyak itu untuk pergi ke sana. Ya, punya kesempatan di seumur hidupnya bisa pergi ke sana untuk melihat kubur itu. Tetapi semua kita punya kesempatan untuk membuktikan bahwa Kristus hidup dengan cara apa? Tidak lagi hidup dalam dosa kita. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ada satu bagian di kitab Injil di Markus 5 bicara tentang orang gila gadara yang kerasukan setan itu. Kerasukan banyak sekali setan. Yesus datang mengeluarkan semua setan dari dalam diri orang ini. Orang ini tadinya hidup di kuburan padahal dia belum mati. Ya, dia menyiksa, dia berteriak-teriak minta tolong sambil mukulin dirinya dengan batu. Ya, dia menyiksa dirinya tapi sambil minta tolong. Perlambangan yang tepat dari orang-orang yang hidup dalam dosa. Saya juga dulu di dalamnya. Semua kita pernah berbuat dosa dan telah jatuh dari kemuliaan Tuhan. Jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, semua kita. Tapi itu dulu. Ya, dulu kita liar. Nggak pakai baju tapi nggak malu. Hidup dalam dosa tapi nggak tahu malu. Malah dipamerin, malah bangga, berasa keren. Ya. Liar, nggak ada yang bisa menjinakkan kita. Siapapun nggak bisa. Baik dengan kasih atau dengan ancaman, dengan hukuman, dengan apapun itu nggak ada yang bisa menjinakkan kita. Tapi in step Jesus, tiba-tiba datang Yesus. Hadir Yesus di hidup kita. Ya, mengubahkan seluruh kehidupan kita. Yang mengeluarkan semua setan yang ada dalam diri kita. Melepaskan kita dari semua ikatan belenggu itu. Sehingga kita bisa dimerdekakan. Kita dibikin waras. Yang tadinya liar, kesana kemari duduk di bawah kaki Yesus. Yang tadinya telanjang atau malu berpakaian. Yang tadinya gila, sekarang waras. Yang tadinya kerasukan, sekarang dilepaskan. Ya. Dan yang tadinya tinggal di kuburan, tentunya nggak tinggal di kuburan lagi. Kalau dicari kuburannya, di situ masih ada dia nggak? Udah nggak ada. Yang melambangkan apa? Hidup kita yang mesti diubahkan, saudara. 1 Petrus 4 kita lanjutin.
Apa pesan singkat yang aku bagikan di Jumat Agung kemarin? Ya, di ayat 2 dari 1 Petrus 4, saya mulai dari ayat 2 deh. Bukan ayat 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Ya, kita pun harus berhenti berbuat dosa supaya waktu yang sisa, ya, waktu yang kita hidupi setelah pengorbanan dan kebangkitan Kristus, sebelum kita pulang ke sorga atau dijemput dan dibawa ke sana oleh Yesus dalam kedatangan yang kedua. Ya, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Di ayat 3 1 Petrus 4, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Tapi apa itu dulu? Sebelum Kristus hadir di hidup kita, sebelum kita sungguh-sungguh merenungkan terus pengorbanannya dan merayakan terus kebangkitannya, yang membuktikan kepada dunia bahwa kebangkitan Kristus ini bukan hoax, ini sungguh-sungguh terjadi. Dan bukti mana yang dunia bisa lihat, kubur mana yang mesti kosong, kubur kita. Ya, kubur kita yang tadi kita tinggal dalamnya padahal kita belum mati, kehidupan kita dalam dosa. Orang kalau cari kita di tempat kita berbuat dosa, udah gak ada lagi. Sebab itu, ayat Alkitab berkata, mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Kita gak ada lagi di situ. Hidup kita diubahkan. Aku pakai background. Ya, 2 sahabatku di sini ada Raditya Olowan sama Yeri Pati Nasarani. Ya, 2 orang ini bukti. Dan salah satunya saya ada di hadapan Anda ini. Saya ini bukti bahwa Tuhan. Ya, bahwa kekristenan ini bukan tentang orang jahat belajar jadi baik, tapi orang-orang yang tadinya mati dalam dosa, resurrected, dibangkitkan kembali dan hidup untuk melakukan kehendak Allah. Jangan sia-siakan kebangkitan Kristus, rayakan, ya. Renungkan pengorbanan Kristus di sepanjang waktu dan rayakan kebangkitannya di seluruh kehidupan kita sampai kita pulang atau sampai Tuhan datang. Selamat Paskah. God bless you all. Yeah, happy Easter Church. Yes. It's always great to see you again. Amen. Let's praise our God. Walau aku berjalan dalam gelapnya dunia, namun ku kan tetap memancarkan terang-Mu.
Now I'm set apart. From the ash I am born again. Forever safe in a Savior's hands. You are more than my words can say. I follow you, Lord, for all my days. I fix my eyes following your ways. Forever free in an ending grace. Come on, say, 'cause you are. 'Cause you are, you are, you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. You love, you love, you love, never ending. Oh, oh, oh. You're alive. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, you are, you are, you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, say it louder. 'Cause you are, you are, you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. 'Cause you are all we need. Your love has set us free. Shalom, selamat hari Minggu. Welcome to the Church News, 4th of April 2021. Lewat kanal youtube.com/NWI Church, disinilah kita ketemu setiap hari Minggu jam 10 pagi dalam ibadah mingguan. Nama saya Coki Sitohang, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan untuk saudaraku semua, terkhusus jemaat New Wine International Church. Hari ini akan ada Holy Communion atau perjamuan kudus yang dipimpin langsung oleh gembala kita, Pastor Robert Sutanto. Siapkan segala perlengkapan untuk perjamuan kudus Anda di rumah masing-masing. Ada 2 media sosial yang harus diikuti ya, untuk mengikuti apa saja pergerakan gereja selama ini, termasuk laporan-laporan secara transparan di @NWI-Church untuk Instagramnya dan Facebooknya New Wine International Church. Jika Bapak dan Ibu merasa nyaman berada di gereja kita New Wine International Church, tentu saja Anda boleh datang kapan saja, bahkan bergabung dengan kami untuk mengikuti ibadah satu atap dari sekarang dan seterusnya. Jika Anda berkenan menjadi jemaat, silakan isi formulir virtual yang muncul saat ini di layar. Mudah kan? Minggu ini gereja kita tetap konsisten dengan program-program dimulai dari hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat di akun Instagram gereja @NWI-Church, yaitu program Lebih Dalam Lagi. Disinilah kesempatan para jemaat Tuhan untuk tanya jawab dengan para hamba Tuhan tentang apa yang disampaikan lewat firman Tuhan di ibadah hari Minggunya. Kemudian berikutnya ada Bible Study yang dibuka juga untuk umum. Jadi Bapak Ibu bisa ngajak banyak teman, keluarga untuk belajar Alkitab sama-sama. Setiap hari Rabu jam 9 malam waktu Indonesia Barat lewat Zoom. Kalau pengen ikutan, silahkan kirimkan DM ke Instagram @NWI-Church atau @ChristopherTapiheru supaya nanti kami bisa berikan tautannya kepada Anda. Berikutnya ada Connect Group. Ini diadakan hari Kamis. Kamis tanggal 8. Kamis besok pokoknya ya. Kan ini tanggal 4. Bener deh, tanggal 8 April. Iya, Kamis besok jam 7 malam waktu Indonesia Barat lewat Zoom. Kalau mau ikutan Connect Group-nya, silakan kirim DM ke @NWI-Church, boleh juga ke @Raguelewi atau DM juga ke @YosiaKristiantoAdi. Nah, buat akun yang terakhir tadi setelah Anda kirim DM, tolong di-blok ya. Jangan-jangan itu Mas Yosi, ya dia harus dihargai, malah dia harus sering di-tag gitu kalau Anda mengunggah sesuatu. Ya, @YosiaKristiantoAdi tadi. Kemudian lanjut lagi ke hari Jumatnya. Nah, setiap hari Jumat malam jam 7.30 waktu Indonesia Barat, Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto mengadakan live worship at home. Ini juga secara konsisten dilakukan untuk menghadirkan pujian penyembahan di rumah Anda. Tentunya akan merestorasi keluarga Anda. Ayo dukung, doakan program ini
dan juga ditonton supaya lebih banyak yang diberkati. Kemudian, worship at home tadi kan jam 7.30. Nah, selesai worship at home, jam 9.30-nya, masih di malam yang sama, waktu Indonesia Barat, gereja mengadakan Bible Study for Married Couples yang disebut The Sacred Marriage. Lagi-lagi lewat Zoom. Jadi kalau butuh tautannya, silahkan DM-nya ke @nwchurch atau @christopher_tapiheru. Bapak Ibu sekalian yang rajin, rutin mengembalikan persepuluhan, menabur untuk donasi gereja, memberikan persembahan kepada Tuhan, kami atas nama gereja mengucapkan terima kasih untuk segala kemurahan hati Bapak Ibu. Silahkan dilanjutkan pelayanannya untuk mendukung pekerjaan Tuhan di bumi ini. Ada nomor rekening yang tertera di layar, Anda bisa catat, simpan di HP Anda misalnya, dan juga Anda bisa melakukan transaksi lewat dompet digital. Segala sesuatunya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengingatkan bahwa kantor sekretariat gereja masih dalam tahap work from home, tapi jika Bapak Ibu membutuhkan segala jenis pelayanan, mulai dari baptisan, konseling, penyerahan anak, jangan sungkan untuk menghubungi Ibu Sylvia yang ada di nomor tertera di layar. Atau lewat DM juga boleh ke @nwchurch. Nanti beliau juga akan merespon Bapak dan Ibu sekalian. Kami mengingatkan untuk Bapak Ibu untuk patuh pada protokol kesehatan, sekalipun sudah divaksinasi. Yang lansia, wah selamat ya Bapak Ibu, sudah divaksinasi. Tahap 1 ataupun tahap 2 atau baru sebagian. Tetapi jangan kendor dalam menjaga protokol kesehatan. Gunakan masker di kala bepergian, cuci tangan serajin mungkin dengan menggunakan sabun dan air mengalir, dan juga jaga jarak dengan orang lain dan hindarilah kerumunan. Bersama-sama kita kalahkan COVID-19. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari diberkati dengan firman yang menyegarkan. Buka hati dan pikiran Bapak Ibu, Immanuel. Sungguh besar cintamu, sungguh ajaib anugerahmu, yang selamatkanku dari dosa, beri hidup yang kekal selamanya. Sungguh besar cintamu, sungguh ajaib anugerahmu, yang selamatkanku dari dosa, beri hidup yang kekal selamanya. Salibmu mengubahku, salibmu sucikanku, kuasa darahmu membasuh semua dosaku. Salibmu bebaskanku, salibmu sembuhkanku, ku bersyukur buat karya penebusanmu. Sungguh besar cintamu, sungguh besar cintamu, sungguh ajaib anugerahmu, yang selamatkanku dari dosa, beri hidup
salibmu sucikanku, kuasa darahmu membasuh semua dosaku. Salibmu bebaskanku, salibmu sembuhkanku, ku bersyukur buat karya penebusanmu. Salibmu mengubahku, salibmu sucikanku, kuasa darahmu membasuh semua dosaku. Salibmu bebaskanku, salibmu sembuhkanku, ku bersyukur buat karya penebusanmu. Ku bersyukur buat karya penebusanmu. Ku bersyukur buat karya penebusanmu. Bapa di dalam surga, terima kasih pada hari yang indah ini, Resurrection Day, Resurrection Sunday. Tuhan, Engkau memberkati setiap daripada kami. Kedua hamba-Mu sudah menyampaikan pesan-pesan yang Tuhan taruh dalam hati mereka. Bila hamba-Mu sekarang akan memperkuat atau menambahkan apa yang mereka sudah sampaikan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan menyanyikan lagu tentang jadikan kami hamba yang setia. Aku hamba yang setia. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu, Lebih dari segalanya. lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sama-sama kita akan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya.
Haleluya. Hari kebangkitan, Minggu kebangkitan, Resurrection Sunday. Filipi pasal 3 ayat 10 mengatakan, saya akan bacakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, saudara. The New King James Version berkata, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death. Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sebuah ayat yang menurut saya ini powerful sekali dan ayat yang luar biasa sekali. Ayat ini seolah-olah meringkas pelayanan, keseimbangan di dalam pelayanan, the balance. Bukan hanya bicara tentang kuasa kebangkitannya saja, tapi juga berbicara tentang persekutuan di dalam sufferings, dalam penderitaannya. Saya ingin menyaksikan bagaimana di dalam perjalanan 40 tahun dalam pelayanan kami menyaksikan mujizat kesembuhan yang luar biasa terjadi. Mujizat penyediaan di dalam kehidupan kami. Pelayanan misi sampai kepada bangsa-bangsa. Kami ingat suatu ketika kami KKR di Karachi, sudah di salah satu tempat di Karachi, sebuah gereja yang kami KKR di lapangan, mungkin ada beberapa ribu, 3.000 orang hadir pada waktu itu. Saya dan istri saya dan tim dari Jakarta bersama dengan Pak Bambang Yonan dari Medan. Saudara, kami melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi, umat Tuhan yang memberikan respons kepada Injil, kepada firman Tuhan, mereka didoakan dan dilepaskan, dan kami melihat mujizat saudara terjadi, mujizat kelepasan terjadi di sana. Kami juga pernah pergi pelayanan ke Estonia, sampai ke negara-negara Scandinavian countries, ke Norway, pelayanan di sana. Saudara, kami melihat bagaimana penyaksikan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kami juga bersyukur untuk kreativitas dalam musik. Satu ketika saya pernah mendoakan seorang hamba Tuhan, lalu tiba-tiba meluncur kata-kata bahwa engkau akan menjadi seorang hamba Tuhan dan sebagainya. Saya mendoakan pada dia orang biasa. Ya, pada waktu itu mungkin masih dalam keadaan masalah yang banyak dalam hidup mereka ya. Tapi ternyata dia menjadi hamba Tuhan betul, saudara, sampai sekarang melayani, dan dia menjadi salah satu pemimpin di daerahnya. Dan ketika dia bertemu dengan istri saya, mengatakan bahwa saya ini begini kan karena didoakan oleh Pak Robert. Saya bersyukur saudara semuanya ini. Satu bagian yang luar biasa yang kami juga alami adalah the sufferings. Penderitaan. Persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kalau kita menceritakan tentang hal-hal yang luar biasa, artinya mujizat-mujizat dan sebagainya, itu amin saudara. Karena memang Tuhan bekerja sampai hari ini. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa ada the sufferings, fellowship of suffering. Yang dimana kita melihat bahwa di dalam keadaan sakit pun Tuhan tetap menyertai. Di dalam keadaan lemahnya tubuh pun Tuhan tetap hadir. Dan berkali-kali dalam hidup saya menyaksikan bagaimana di dalam kelemahan saya pun Tuhan tetap hadir. Bahwa di dalam keadaan yang saya sudah tidak berdaya, diranjang, tidak bisa bangun, Tuhan tetap hadir. Lalu pertanyaannya, mengapa Dia tidak melakukan mujizat dan sebagainya? Nomor satu, saya menjawab, itu adalah di dalam kedaulatannya Dia. Nomor dua, saya belajar juga bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk kita alami. Dan kita masuk dan kita menghadapi itu. Saudara. Masuk di dalam proses dan di dalam ujian. Ketika saya satu ketika tidak bangun, saudara, istri saya menemukan saya dalam keadaan sudah tidak bernafas. Suatu pagi lalu dia pukul-pukul dada saya kembali sadar lagi. Tapi kemudian terus saya masuk dalam koma. Itu pagi hari terjadi, sepanjang hari sampai sore kira-kira jam 4, jam 5. Akhirnya saya mendusin saudara. Lalu istri saya langsung berkata bahwa, ingat ini siapa, ini siapa? Saya berkata bahwa itu mami. Oh berarti otak saya tidak jadi vegetable saudara.
Karena saya sudah sempat hilang beberapa menit, saudara. Dokter mengatakan kalau sudah cukup lama, beberapa menit, itu otak bisa jadi vegetables. Jadi kita nggak bisa berpikir lagi maksudnya. Tapi sore hari itu saya bangun dan 3/4 tubuh saya masih dingin. Teman-teman saya semua hamba Tuhan mendoakan melalui telepon. Mereka teriak, mereka panggil dalam nama Yesus. Saya ditaruh telepon di telinga saya hanya bisa dengar sayup-sayup, saudara. Jauh sekali, seperti kayak ada orang di atas gunung yang manggil-manggil begitu, saudara. Tapi begitu saya sadar, saya berkata, Tuhan terima kasih untuk kesempatan kedua Tuhan berikan. Saya lalui itu, saudara. Lalu kemudian ketika saya menderita kanker, ketika dokter memvonis saya kena kanker getah bening 3B, stadium 3B. Saya berkata, Tuhan, saya mendoakan orang, mujizat terjadi. Saya mengalami ini, saya percaya Tuhan punya rencana, ada kehendak Tuhan yang saya belum mengerti. Saya harus hadapi dan saya hadapi. Firman Tuhan berkata, sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, namun tidak takut bahaya, sebab gada dan tongkat Tuhan itu yang menghiburku. Saudara, saya menjalani bahwa saya sedang dirubah menjadi serupa dengan Kristus di dalam penderitaannya. Bapak Ibu sekalian, proses dalam hidup ini terkadang kita harus lalui. Bukan cuma terkadang, tapi seringkali kita harus lalui. Saya percaya bahwa pengajaran yang sehat di dalam Kristus adalah kita bisa balance antara the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings. Saya ingin cerita tentang sebuah proses. Sebuah proses yang akhirnya menghasilkan sesuatu yang ajaib. Saudara, cerita ini terjadi pada 3 orang. Seorang namanya Michael, John, dan David, saya katakan ya. 3 orang ini diberi tugas oleh Tuhan untuk memikul salib yang berat dan besar menuju sebuah puncak bukit. Tuhan berjanji akan menjemput dan membawa mereka ke surga. Di tengah perjalanan, Michael yang pertama ini merasa salibnya keberatan, lalu kemudian dia buang ke jurang yang dalam, lalu dia meneruskan perjalanan menuju ke puncak bukit. Sedangkan John, ya orang yang kedua, dia potong salib tersebut agar lebih ringan karena dia juga merasa keberatan, saudara. Potong sedikit lebih ringan, buang potongannya ke jurang, lalu dia meneruskan perjalanannya. Lalu ada orang yang ketiga namanya David, saudara. David tidak memotong, tidak membuang, tapi dia terus memikul salib yang besar itu, yang berat itu, sampai begitu tertatih-tatih, tapi dia tetap kuat. Naik akhirnya sampai ke atas bukit. Michael dan John sampai terlebih dahulu ke puncak bukit. Mereka melihat ada jurang di antara bukit dan surga. Jadi saudara. Lalu kemudian mereka tidak bisa naik ke surga karena dia tidak punya salib lagi. Yang Michael dia tidak punya salib lagi, dia bengong saja. Lalu yang John, dia berusaha mencocokkan salibnya, tetapi karena sudah dipotong jadi tidak cocok lagi. Akhirnya dia 2 orang itu nungguin si David dengan tertatih-tatih. Dia bawa salib yang berat, akhirnya naik ke atas. Dan lalu kemudian dia angkat salib tersebut dari puncak bukit ke surga. Lalu kemudian tiba-tiba ada jalan. Dan kemudian David dipanggil, marilah naik. Dia menyeberangi, dia naik ke surga. Nah, setelah dia naik ke surga, tiba-tiba salib itu lenyap. Dan Michael dan John tertegun karena mereka tidak bisa menyeberang ke surga. Sebuah cerita untuk menggambarkan bagaimana proses itu tidaklah salah dalam hidup kita. Proses itu tidak buruk buat kita. Proses itu kadang-kadang membuat kita baik. Dan ingat saudara bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan, temptation melebihi kekuatan kita. Tuhan tidak pernah mengizinkan ada proses yang melebihi kekuatan kita. Dan dikatakan seterusnya bahwa aku akan membuat jalan keluar dari pencobaan tersebut, dari proses tersebut. Di dalam hidup ini sebuah keindahan lahir melalui penderitaan.
Ya, saya ulangi kata-kata saya. Di dalam hidup sebuah keindahan itu lahir dari penderitaan. Ketika kita menderita, ketika kita keluar keindahan, maka kita bisa menghargai penderitaan itu. Sama ketika kepompong, saudara, tanpa penderitaan ada seekor kepompong, seekor kupu-kupu, dia berasal dari kepompong yang berubah menjadi ulat. Lalu dari ulat kemudian dia menjadi kepompong, kemudian menjelma menjadi seekor kupu-kupu. Bagi orang yang mengerti prosesnya, maka apresiasi keindahannya akan lebih berharga dibandingkan mereka yang tidak mengerti prosesnya. Ketika kami pernah tinggal di satu tempat di daerah belakang Kalibata, saudara, Taman Makam Pahlawan Kalibata. Suatu pagi saya melihat ada kepompong yang nempel di sebuah pohon jambu yang tumbuh di depan rumah kami. Lalu saya perhatikan beberapa hari kemudian saya melihat kepompong itu sudah bergerak-gerak, ada yang bergerak-gerak di dalam kepompong tersebut dan kepompong itu makin besar, saudara. Lalu pada hari yang kesekian saya lupa, tiba-tiba krek sudah mulai terbuka. Lalu keesokan hari saya melihat ada kupu-kupu yang indah terbang di sekitar pohon jambu tersebut. Saudara, proses itu memerlukan penderitaan, tetapi pada akhirnya terjadilah keindahan, saudara. Penderitaan dan keindahan. Ketika seorang ingin indah hidupnya, maka proses penderitaan itu jangan lupa untuk kita bisa lalui. Apakah semua orang akan hidup menderita? Saya kira dalam beberapa hal, dalam beberapa bagian dalam hidup kita akan ada kesulitan, akan ada perjuangan, akan ada pergumulan. Karena tanpa pergumulan, kemenangan itu seolah-olah tidak ada harganya. Tapi ketika kita sudah bergumul, kita berjuang melalui proses yang istilahnya berdarah-darah lalu keluar sebagai pemenang, maka kita akan menghargai, berkata kemenangan itu manis, indah dan luar biasa sekali. Di dalam hidup kita ada tujuan, dalam hidup kita ada keinginan, dalam hidup kita ada kerinduan, saudara. Tapi ketika kita ingin mewujudkan semua kerinduan, semua keinginan, semua doa-doa kita, maka ada perjuangan yang harus kita lalui. Perjuangan itu, di dalam perjuangan itu kita harus tetap percaya bahwa Tuhan, God is with us. Itu yang harus kita pegang. Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan yang akan membentuk hidup kita akan menjadi lebih indah daripada apa yang kita bisa lakukan. Artinya ini sebuah penyerahan, saudara. Dalam proses itu untuk menjadi indah harus ada penyerahan. Dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu harus ada penyerahan. Kira-kira ketika dari proses kepompong menjadi kupu-kupu, di tengah-tengah tiba-tiba lalu robek atau dirobek, maka yang terjadi adalah sebagian badan sudah jadi kupu-kupu, sebagian lagi masih jadi kepompong. Yang terjadi adalah malah menjadi kupu-kupu itu mati, saudara, karena prosesnya belum selesai. Dalam hidup ini ketika proses itu selesai, maka yang muncul adalah keindahan. Rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saya akan tutup dengan sebuah cerita, saudara. Cerita tentang mimpi. Di dalam mimpi itu ada 3 macam pohon. Yang pertama ada pohon zaitun, kedua ada pohon jati, ketiga ada pohon pinus. Tiga-tiganya punya mimpi. Sama mungkin kita punya mimpi, saudara ya. Kita punya keinginan, kerinduan, saya mau jadi gini. Pohon zaitun ini punya kerinduan bahwa satu ketika dia akan menjadi tempat perhiasan, dia akan dibentuk, dibuat kotak menjadi kotak perhiasan di mana orang akan menyimpan emas, perak dan benda-benda yang sangat berharga. Lalu satu ketika ada seorang penebang memilih pohon zaitun ini untuk ditebang dan pohon itu begitu senang bahwa mimpinya akan segera jadi kenyataan. Namun pada waktu proses pembentukan itu terjadi, dia sadar bahwa ternyata si penebang pohon itu membentuknya menjadi tempat makan binatang, saudara. Tempat kotak, saudara, makan binatang, namanya mungkin palungan, saudara ya. Tempat makan binatang yang bau dan kotor, hatinya hancur dan dia merasa tidak berharga. Mimpi saya tidak menjadi kenyataan. Lalu yang kedua adalah pohon jati. Pohon jati bermimpi dia satu ketika dia akan dibuat menjadi dasar atau menjadi sebuah pohon atau kapal yang mewah.
Kapal mewah yang besar akan membawa raja-raja, pangeran-pangeran, pembesar-pembesar, orang-orang penting yang berlayar mengarungi samudera lautan luas, saudara. Ketika si penebang kayu menebangnya, dia begitu sukacita. Waktu berjalan terus dan ternyata dia tidak dibuat menjadi sebuah kapal mewah. Namun dibuat menjadi sebuah perahu yang kecil. Dia begitu terkejut, hancur hati, kecewa karena mimpinya tidak menjadi kenyataan, saudara. Lalu yang ketiga adalah pohon pinus yang tinggal di puncak gunung. Dia berkata bahwa dia bermimpi bahwa dia akan tetap berdiri di sana selamanya karena begitu indah, begitu bagus. Orang-orang akan mengagumi pohon pinus yang bagus, sudah harum dan sebagainya. Dia akan menggambarkan tentang kebesaran dan keagungan ciptaan Tuhan. Tapi tiba-tiba langit menjadi gelap dan petir besar menyambar, robohlah pohon tersebut. Mimpinya hancur dan betapa kecewanya pohon pinus itu, pohon cemara tersebut, saudara. Ketika pohon tersebut merasakan harga diri yang hancur, kecewa dan sedih karena mimpi-mimpi mereka tidak ada yang menjadi kenyataan, saudara. Namun Tuhan mempunyai rencana yang lain kepada pohon ini. Bertahun-tahun kemudian ketika Yusuf dan Maria tidak mendapatkan tempat untuk melahirkan anaknya, akhirnya mereka menemukan sebuah kandang hina di mana Maria melahirkan. Di palungan itulah bayi Yesus diletakkan. Palungan itu terbuat, tebaklah, dari pohon zaitun. Pohon zaitun bermimpi bahwa dia akan menjadi tempat penyimpanan harta. Ternyata Tuhan mempunyai rencana yang lebih besar agar pohon itu menjadi tempat penyimpanan harta termulia di dunia, yaitu Yesus, Juru Selamat dunia. Beberapa tahun kemudian Yesus bertumbuh dan menjadi dewasa, memulai pelayanannya. Satu ketika dia mau menyeberang ke tempat lain, ke danau, dia menemukan sebuah perahu kecil. Dan perahu tersebut terbuat dari pohon jati atau oak, saudara. Itulah yang dipakai Yesus untuk berlayar. Dulu pohon oak itu bermimpi akan membawa raja-raja dan para pembesar. Namun Tuhan punya rencana yang lebih besar. Dia membawa raja di atas segala raja. Lebih besar dari segala raja. Lalu kemudian beberapa tahun kemudian tentara Romawi mencari pohon pinus untuk dijadikan salib. Mereka mencari di antara sampah, sisa-sisa pohon dan dedaunan, tempat rongsokan, saudara. Tiba-tiba dia menemukan pohon pinus itu yang terkena petir. Dipatahkan menjadi dua, kemudian dibuatlah salib. Dan di pohon pinus itulah Yesus disalibkan. Salib itu menggambarkan kebesaran dan keagungan Tuhan sampai hari ini. Pohon pinus itu berpikir bahwa dia menjadi keagungan Tuhan. Mimpinya dia. Tapi sekarang salib itu menggambarkan kebesaran dan keagungan Tuhan sampai hari ini. Ketika pohon itu berpikir bahwa mereka sudah kehilangan nilai hidup dan harga diri. Namun Tuhan menjadikan mereka menjadi bagian yang sangat penting dalam sejarah dunia. Dia mengetahui hidup Anda, dia mengetahui nilai kita, dia mengetahui keberadaan kita, dia mengetahui identifikasi kita, dia mengetahui semua keberadaan yang menjadi kerinduan kita. Serahkan kepada Tuhan, dia akan menjadikan bagian yang lebih berharga. Karena dia tidak pernah gagal. Di dalam rencananya, di dalam kehendaknya, di dalam pimpinannya, di dalam keberadaannya, dia tidak pernah gagal. Firman Tuhan yang disampaikan tidak pernah gagal. Itulah dia disebutkan dia Allah. Dia tidak pernah gagal, dia jamin firman-Nya. Percayalah kepada dia. Pegang mimpi-mimpi itu, serahkan mimpi-mimpi itu kepada dia. Prosesnya akan menjadi indah. Prosesnya akan menjadi luar biasa. Sama seperti ketika dari kepompong menjadi kupu-kupu. Demikian juga dari 3 macam pohon menjadi yang alatnya Tuhan, di tangan Tuhan. Tempat kelahiran, tempat kematian, penyaliban dan dikatakan di tempat keindahan yang luar biasa membawa raja, segala raja, perahu tersebut. Saya akan nyanyikan ada lagu ini yang luar biasa, saudara. Lagunya udah, mungkin generasi sekarang gak tahu lagu ini, tetapi lagu ini sangat berkesan dan luar biasa buat saya. Ditulis oleh seorang teman yang tinggal di Bali, yaitu Pak Yusuf Leonard, yaitu dia tidak pernah gagal.
Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Saya akan nyanyikan lagu ini. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Kalau saudara tahu, mari kita nyanyikan sama-sama, saudara. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja. Sekali lagi, Yesus Raja. Haleluya, amin. Buat saudara-saudara yang hidupmu, mimpimu merasa sudah kandas, ingat, Dia adalah Tuhan. Dia tidak pernah gagal. Dia akan sanggup memunculkan, menggenapi semua yang Dia janjikan buat kita sekalian. Mari kita dudukkan kepala, kita persiapkan hati untuk juga masuk di dalam perjamuan kudus. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap daripada umat-Mu yang hadir, yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, dimanapun mereka berada, bahwa Yesus tidak pernah gagal. Bahwa di dalam proses kehidupan ini Tuhan, bahwa Engkau selalu memberikan berkat-Mu, memberikan kekuatan di dalam penderitaan, memberikan pertolongan dalam setiap keadaan. Bahwa kehidupan ini adalah seperti jalan kereta api Tuhan. Ada berkat Tuhan, ada penderitaan, semua berjalan berbarengan, bersama-sama. Namun kami yakin bahwa kekuatan yang daripada Tuhan akan terus mengalir kepada setiap daripada kami. Umat-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan kepada mereka penghiburan, bahwa di Resurrection Sunday, bahwa Yesus sudah bangkit, kemenangan diberikan kepada umat-Nya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus, kiranya perjamuan kudus ini akan memberkati kami, dan kami akan menjadi semakin dekat. Ingat bahwa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus menjadi tanda keselamatan dan kemenangan umat Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini, saudara, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Saudara sudah siap dengan perjamuan kudus, roti dan anggur perjamuan kudus. Saudara bisa biskuit dengan jus, ataupun mungkin sekalipun itu biskuit dengan teh, saudara. Yang penting ini adalah simbol. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita atau biskuit di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. In remembrance of you. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah pengorbanan Yesus untuk memulihkan dan menyatukan tubuh Kristus dan keluarga-keluarga. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Selalu saya katakan, this is the cup of blessings yang mengubah kutuk menjadi berkat. Hidup kita yang jauh dari Tuhan dan hidup kita yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita minum ini, may the blessings of the Lord overflow into your life. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan. Resurrection Sunday adalah kabar yang terbaik yang pernah kami dengar dan kami terima, bahwa kebangkitan-Mu sudah tiba. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya kami berdoa, amin. Amin. Sebelum saya tutup dengan doa berkat saudara, beberapa pengumuman, yaitu hari Selasa akan ada question and answer, jam 8 malam di IGTV, NWI Church. Nah, hari Jumat depan akan ada worship at home. Tuhan memberkati. Mari kita terima berkat. Maka kiranya terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam anak Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan dan permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua umat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Happy Resurrection Sunday. Tuhan memberkati. Haleluya. God bless you.